Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Yasika Haditya dengan NIM 2019 0510393. Lalu ada Denis Pramanda dengan NIM 2022 0510043. Ada Syainenesya Hanifa dengan NIM 2022 0510246 dan saya sendiri Maulida Amalina dengan NIM 2022 0510328. Nah, di sini kami akan membahas mengenai respon Tiongkok terhadap dinamika ketegangan Tiongkok Taiwan pasca perubahan kepemimpinan di Taiwan. Di sini saya Maulida Amalina dengan akhiran NIM 328 ingin menjelaskan mengenai latar belakang atau pendahuluan. Jadi hubungan antara Tiongkok dan Taiwan memang sudah lama berlangsung dengan ketegangan. Hal ini dikarenakan Tiongkok itu menganggap Taiwan sebagai salah satu bagian dari wilayahnya. Walaupun Taiwan sebenarnya sudah punya pemerintahan sendiri sejak tahun 1949, yakni setelah pecahnya Perang Saudara di Tiongkok. Nah, masalah ini tuh semakin rumit sejak Taiwan ini dipimpin oleh Partai DPP, partai yang cenderung ingin menjaga jarak dari Tiongkok dan lebih dekat ke negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat. Hal ini membuat Tiongkok semakin curiga dan merasa bahwasanya Taiwan ini ingin merdeka secara penuh. Nah, ketegangan ini memuncak pada tahun 2024 ketika Lai Ching-te terpilih menjadi presiden Taiwan. Lai berasal dari partai DPP dan Tiongkok menganggap bahwasannya kepemimpinannya sebagai salah satu langkah makin jauh dari satu Tiongkok. Sebagai respon, Tiongkok melakukan latihan militer besar-besaran dan meningkatkan tekanan politik terhadap Taiwan. Tetapi ketegangan ini bukan hanya masalah antara dua negara tersebut, tetapi dunia pun ikut terdampak. Karena Taiwan adalah salah satu produsen utama chip semikonduktor yang memiliki komponen penting dalam berbagai teknologi, mulai dari ponsel sampai mobil listrik. Nah, kalau konflik ini terus berlanjut, rantai pasokan global juga bisa terganggu dan ekonomi dunia bisa kena imbasnya juga. Dengan demikian, kelompok kami itu mengambil rumusan masalah yakni bagaimana perubahan kepemimpinan di Taiwan mempengaruhi dinamika hubungan Taiwan-Tiongkok. Saya Yesika Aditya dengan NIM akhir 393. Dalam hal ini, kerangka pemikiran kami memakai teori realisme yang menjelaskan bagaimana hubungan internasional atau sistem global itu bersifat anarkis. Nah, dan dalam pandangan realisme juga seperti yang mungkin kita sudah sedikit mempelajari soal bagaimana realisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Dan tentu ini juga berkaitan dengan kepentingan nasional dan kelangsungan hidup yang ada dalam dinamika domestik suatu negara. Nah, dalam konflik Taiwan-Tiongkok ini, pendekatan realisme menjelaskan tindakan yang dianggap atau dikatakan agresif itu supaya menjaga bagian dari upaya dalam menjaga dominasi dan mencegah ancaman terhadap kepentingan domestik. Terlihat dari bagaimana pernyataan-pernyataan dari juru bicara Tiongkok yang menyampaikan bahwa militer yang ada di RRT itu berkembang pesat. Nah, realisme menganggap bahwa kekuatan militer dan aliansi strategis merupakan kunci stabilitas. Negara bertindak rasional, mempertimbangkan risiko, dan berusaha menyeimbangkan kekuasaan. Ini sedikit review soal bagaimana kerangka pemikiran untuk melihat lebih lanjut bagaimana tindakan-tindakan atau respon-respon dari Tiongkok terhadap konflik di Selat Taiwan. Hai, aku Syahini Hanifa dengan NIM 246 akan menjelaskan terkait peningkatan latihan militer Tiongkok dan pengaruhnya terhadap stabilitas regional. Jadi, semua ini berawal pada tahun 2023 di mana People Liberation Army, yaitu tim militernya Tiongkok, itu meningkatkan intensitasnya untuk melatih militer mereka di Selat Taiwan, di mana hal ini memicu deeskalasi konflik di Asia Timur, terutama di antara Taiwan, Amerika Serikat dan juga
dan juga Tiongkok. Nah, salah satu negara-negara yang terpengaruh secara geopolitik yaitu Korea Selatan dan juga Jepang, karena mereka sama-sama di lingkungan Asia Timur. Terus negara-negara ASEAN yang ASEAN sendiri, institusi ASEAN itu mendeklarasikan bahwa deeskalasi konflik ini telah terjadi. Terus kalau misalnya negara Filipina dan Taiwan, mereka semakin menguatkan kehadiran militer mereka di Washington dan juga di Laut Cina Selatan. Kemudian kalau Korea Selatan, dia menerapkan kerangka trilateral sebagai upaya untuk modernisasi militer mereka sendiri. Terus kalau Jepang, Ministry of Defense-nya Jepang pada tahun 2024 lalu mengucapkan keprihatinannya kepada negara-negara yang sedang berkonflik, yaitu Taiwan dan juga Tiongkok. Nah, semua upaya ini dilakukan sebagai upaya Tiongkok untuk memberitahu kepada global bahwa One China Policy itu masih diterapkan, dan juga mereka menolak adanya campur tangan asing dalam konflik antara Tiongkok dan juga Taiwan. Selanjutnya kita akan membahas terkait peran dan dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 1979, di mana saat itu Amerika Serikat dan Taiwan itu sudah membuka hubungan diplomatik, ditandai oleh Taiwan Relations Act. Nah, data dari Forum on the Arms Trade, di mana dari tahun 2022 sampai saat ini, kalau diakumulasikan, Amerika Serikat sudah mengeluarkan uang sebesar 19 miliar, di mana hal ini berupa kerjasama ekonomi maupun dukungan militer. Nah, di sini terdapat adanya sistem angkatan udara NASAMS dan juga drone serang Altius 600 MV yang dikirim oleh Amerika Serikat oleh Taiwan untuk membantu Taiwan meningkatkan militernya. Nah, kemudian hal ini juga tadi kita sudah tahu bahwa pada tahun 2023 itu PLA itu makin menguatkan intensitas militernya di Selat Taiwan. Nah, kalau sekarang dia itu makin menguatkannya itu konflik mereka ini semakin memanas semenjak pemilu pada tahun 2024, di mana pemilu ini dimenangkan oleh partai oposisi, yang mana partai oposisi ini yang seharusnya tuh mendukung RRT, mendukung Taiwan dan juga Tiongkok tuh bersatu gitu, tapi yang menang malah oposisinya gitu. Nah, jadi di sini Amerika Serikat diutus dari Kongres Amerika Serikat itu sendiri datang ke Taipei untuk mengucapkan selamat sebagai bentuk penghormatan. Dimana di sini juga mereka membicarakan termasuk kerjasama ekonomi dan juga dukungan militer mereka, dan juga membuka obrolan terkait penguatan integrasi pertahanan cyber dari ancaman hybrid warfare dari Tiongkok. Oke teman-teman, jadi di pembahasan ketiga ini kita akan bahas terkait perubahan kepemimpinan di Taiwan dan respons Beijing, krisis identitas dan juga potensi konflik regional. Di mana konflik ini Lai Ching-te sebagai pemenang pemilu pada tahun 2024 kemarin, di mana dia juga pro demokrasi dan berhaluan independen, dianggap Beijing sebagai ancaman terhadap One China Policy dan pengimpanan konsensus pada tahun 1992. Beijing juga merespons secara agresif terhadap perlakuan militer dengan menguatkan intensitas militernya di Selat Taiwan dan juga simulasi blokade terhadap Taiwan, serta melakukan intimidasi strategis untuk menetapkan batas tegas garis merah. Nah, yang terakhir, Beijing menetapkan batas tegas garis merah ini dengan dua aspek utama, yaitu deklarasi kemerdekaan formal oleh Taiwan dan intervensi militer asing yang secara aktif memperkuat kapasitasnya pertahanan Taiwan. Perkenalkan, nama saya Dinis Pramanda dengan NIM 043. Di sini saya akan membahas tentang implikasi potensi konflik terhadap ekonomi global dan diplomasi regional. Jadi Taiwan itu merupakan negara yang memegang peran vital dalam rantai pasokan teknologi global. Gangguan pada sektor semikonduktor akibat konflik Taiwan-Tiongkok ini diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi global yang sangat besar hingga 1 triliun US dollar. Yang mana hal ini itu merupakan efek dari ketergantungan tinggi pada chip canggih yang diproduksi oleh Taiwan. Konflik di sekitar Taiwan ini juga mengancam jalur pelayaran internasional di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan, yang merupakan rute perdagangan strategis di dunia. Nah, ketegangan ini itu dapat mengganggu logistik global. Dalam menghadapi potensi konflik tersebut, komunitas internasional itu telah mendorong pembukaan jalur diplomatik untuk meredakan ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok. Namun, efektivitas langkah-langkah ini itu sangat bergantung pada kemauan politik Beijing serta keseriusan negara-negara kawasan dalam menjaga stabilitas dan menahan diri dalam tindakan provokatif.
Jadi kesimpulannya, hubungan China dan Taiwan ini merupakan isu kompleks di Asia Timur sejak Taiwan memisahkan diri pasca Perang Saudara tahun 1949. Meski China tetap mengklaimnya berdasarkan prinsip One China Policy. Ketegangan ini meningkat saat Taiwan dipimpin oleh Partai Progresif Demokratik atau DPP yang notabene pro kemerdekaan dan menjalin hubungan erat dengan negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat. Pergantian kepemimpinan dari Tsai Ing-wen ke Lai Ching-te memperkuat sikap vokal terhadap kemerdekaan, yang kemudian memicu respon militer dan politik yang lebih keras dari China. Meski DPP menjaga status quo, ketegangan tetap berdampak besar secara regional dan global, terutama karena posisi Taiwan ini sebagai produsen utama semikonduktor dunia. Dari perspektif realisme, konflik ini mencerminkan perebutan kekuasaan dan kepentingan nasional, di mana perubahan kepemimpinan di Taiwan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan ketegangan lintas selat dan melibatkan kekuatan besar lainnya di kawasan.